Kang, nama siapa Kang? Nama saya Ilham. Dagang apa Kang? Kelapa Kelapa. Nah, Kang sendiri ini masuk ada kategori kios apa sebutin nih? Auning. Auning. Untuk bayarnya berapa Bang? Pertama kali saya itu dipintanya 3 juta. Tapi setelah ada pengelola baru dengar-dengar sekarang 1 juta. Oh, 1 juta ya. Nah, Pak Ujang. Pak Ujang, dagang di Pasar Baru sejak kapan Pak? Pertama aja di sini, Pak. Oh, berarti udah dari 20 pertama tahun, Pak ya. 20 tahun berarti. Nah, sekarang dapat informasi berapa sewa per tahunnya Bang? Ini kan 2 lokal ya. 7 juta 2 lokal. 7 juta Bang ya. Iya. Begini Pak, ini satu pertanyaan soal pengelolaan pasar baru di Labuan yang diduga belum memiliki legalitas izin, tetapi sudah sekian lama memungut uang sewa ataupun jenis lainnya. Apa itu masuk kategori pungli? Enggak Pak? Oh ya jelas, kalau sesuatu hal yang ilegal kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Saya mungkin terlalu kasar apabila ini pungli, tapi silakan audien maknai jika misalnya ilegal bentuknya itu apa. Siang ini saya berada di lokasi Pasar Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, yang sebagian besar kios-kios pedagang di Pasar Baru ini berdiri di tanah milik KAI. Persoalan demi persoalan muncul, dirasakan para pedagang dari masalah banjir yang tak kunjung diatasi sampai status sewa menyewa kios pun terus jadi polemik. Tetapi yang sudah lunas itu banyak di antara kami yang masih dikategori provider. Nah, saya itu pernah tutup 1 tahun. Nah, dari situ kenapa ada layanan surat dari Pak Ustadz Nur, saya ditagih kembali. Saya juga heran kok kenapa jadi begini. Jumlah masih dipanggil sama Pak Ustadz Nur ke rumahnya sambil ngasih surat panggilan kemarin. Harus datang, langsung datang. Hari tadi pagi hari tadi datang, bahwa ini nanya, Pak Nur nanya, katanya kami belum lunas. Tapi pengakuan bahwa ini masih tidak lunas juga bayar semua. Kalau saya Pak nggak ada masalah karena apa? Saya bayarnya juga ke bawah ini beres, semuanya beres, jadi nggak ada masalah, kwitansinya juga beres. Selamat sore Bapak, mau mengganggu sebentar. Pak, perkenalkan dan posisi di KAI apa Pak? Nama? Sebagai GM non robot, jadi saya yang mengurusi wilayah-wilayah sebelum mati dari Lantas Pantai Labuan. Nah, tadi saya amati pada dalam satu rapat dengan para pedagang ada satu kesepakatan tadi yang disebut tenggang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan siapapun orangnya itu kan, baik pedagang ataupun istilahnya pihak pengelola sendiri. Nah, pertanyaannya apabila deadline itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak-pihak untuk pihak KAI sendiri, karena tadi diminta ketegasannya apa Pak? Jadi gini Pak, jadi nanti kita memberi waktu untuk Pak itu memberi data ya selama 1 minggu ya, verifikasi data dan selama 1 bulan untuk menyelesaikan segala utang piutang pembangunan. Nah, jika itu tidak terlaksana, apakah juga punya pilihan nanti kita minta arahan. Itu seperti apa sih ke depan? Sekarang Bang Kumis sudah ada di depan kantor pengelolaan sendiri. Nanti Bang Kumis akan tanya-tanya nih, bagaimana sih manajemen PT yang memang ditunjuk untuk mengelola pasar baru ini ya. Saya pribadi atas nama Subriwa ya, yang mengamanah ya, yang dititipkan diamanahkan terhadap saya sama PT SLS ya kan, Sinar Labuan Sejahtera. Nah, untuk jumlah kios saat ini Pak, berapa sih jumlah kiosnya? Semuanya 500 ya? 500. Dari beberapa kategori? Ya, ada kios permanen, ya, semi permanen, los terbuka, dan los amben. Itu empat. Bicara pengelolaan, ini tidak lepas dari uang sewa menyewa Bang ya. Tanpa uang kita nggak jalan, semua juga. Nah, untuk sewanya sendiri Bang, kalau boleh tahu berapa sih untuk beberapa kategori itu? Makanya saya pribadi terkait masalah harga, musyawarah dengan aliansi 2 desa ya kan, sudah deal dari angka tadinya 6 juta sampai turun 4 juta, itu sudah deal ya kan, dimusyawarahkan. Dari yang 6 juta sampai 4 juta, dari 4 juta ke 3 juta, ke 2 juta ke 1 juta. Ya kan? Siang Pak Kadis. Ya, selamat siang Bang Kumis. Pak Kadis, mohon izin ya, minta sedikit pencerahannya soal masalah pendirian pasar yang sekarang jadi polemik karena warga mempertanyakan masalah pasar
di Labuan, Pak. Oh ya, baik. Saya ingin menjelaskan bahwa mengenai pasar ya dan waralaba itu sudah diatur di dalam Perda nomor 5 tahun 2022, termasuk bagaimana mekanisme perizinannya. Nah, menyangkut yang saat ini lagi viral ya, ini berkenaan dengan lahan PJKA yang dijadikan pasar rakyat di Labuan. Pada intinya ya mekanisme perizinannya harus ditempuh ya, karena memang bagaimana ini lahan ex-PJK ini beralih fungsi, kecuali dia digunakan untuk stasiun PJK, tapi kan ini digunakan untuk perdagangan pasar rakyat. Oleh sebab itu maka mekanisme perizinan harus ditempuh ke DPMPTSP melalui rekom kami ya selaku dinas terkait. Nah, sampai saat ini tidak berizin dan kami nyatakan ilegal. Maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pungutan dan sebagainya itu tidak memiliki izin. Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir, apakah barangkali Bapak sudah mengecek ke lokasi, apakah juga pihak-pihak pengelola sudah menghadap ke Bapak, pernah belum, Pak? Oh, saya ngecek lokasi sudah ya. Kemudian saya tadinya beranggapan bahwa itu tanah Pemda ya, pasar Pemda, sehingga memang sudah kita selesai pengurusannya. Ternyata bukan gitu. Dan pihak pengelola dalam ini yang melakukan MOU dengan PJKA ini atau PT KAI ya sekarang itu ya. Dan ini tidak melakukan komunikasi dengan kami, sehingga sampai saat ini kami masih menunggu itikat baik dari PT KAI maupun yang mengelola PT XLS, bagaimana mekanismenya, karena menyangkut perdagangan. Jangankan membuat kios-kios yang begitu banyak, bikin alpa yang satu saja harus ada izin, apalagi ini bikin kios banyak. Karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka tetap kami selaku Pemkab ikut terlibat di dalamnya. Oleh sebab ini Pak, ini kan sudah terjadi sekian tahun, sementara ya, para pedagang juga kan sudah dipungut biaya, apapun alasannya, ada yang kontrak atau apa. Apakah itu masuk kategori pungli dong, Pak? Oh ya, jelas kalau sesuatu hal yang ilegal kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Saya mungkin terlalu kasar apabila ini pungli, tapi silakan audien maknai jika misalnya ilegal bentuknya itu apa. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.